Ya, saudara-saudara, saat ini saya ada di Pantai Morella, ya, tempat yang cukup indah dan bagus dan sangat luar biasa pemandangannya, view-nya. Saudara bisa melihat laut yang biru, ya, yang menandakan bahwa pantai ini sangat dalam sekali, ya. Dan kita melihat laut yang begitu luar biasa. Kalau saudara datang dari kota besar, saudara stres di kota besar, saudara bisa datang ke Ambon, lalu dari Ambon saudara pergi ke Morella, saudara akan mendapatkan kesegaran, ya, jiwa saudara, saudara bisa refreshing karena saudara mendapatkan view yang luar biasa. Nah, ini Pantai Morella, ya. Welcome to Lubang Buaya Beach, Morella, ya. Jadi ingat, kalau saudara punya kesempatan pergi ke Ambon, usahakan saudara juga bisa datang ke tempat di sini, ya. Sangat baik, sangat bagus, saya rekomendasi. Nah, seperti biasa, saya Pendeta Wasuseno tidak hanya menginformasikan tempat-tempat yang indah dan bagus yang dapat saudara kunjungi selama saudara berada di Ambon, tetapi saya ingin memberikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Firman Tuhan yang saya mau bagikan dari Pengkhotbah pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dinasihatkan oleh si pengkhotbah di dalam ayat yang pertama supaya kita ingat akan pencipta kita. Karena tema besar daripada kitab Pengkhotbah yaitu segala sesuatu di bawah matahari, ya, ada masanya, ada waktunya. Pengkhotbah seorang yang dia memiliki kehidupan yang mapan, dia puas dengan segala kehidupan yang ada di dunia ini. Dia berkata di dalam Pengkhotbah 3 bahwa segala sesuatu di bawah matahari sia-sia. Jadi kalau dia berbicara di bagian terakhir di Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu, oleh karena dia sudah puas dengan kehidupan ini, sehingga dia mengajak orang untuk kembali kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berada di sini dan melihat keindahan Pantai Morella, ya, di tempat ini, maka saudara akan teringat di dalam hati nurani saudara bahwa ada yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Masalahnya saudara-saudara sekarang, apakah saudara sudah sungguh-sungguh memiliki hubungan, ya, dengan pencipta saudara? Itu masalahnya. Banyak orang tahu Tuhan, banyak orang mengerti dan percaya Tuhan, tetapi belum mengalami hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, di sini dikatakan di dalam Pengkhotbah, ya, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, ya. Di sini Pengkhotbah mengingatkan kita jangan sampai terlambat sebelum kita kehilangan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus sungguh-sungguh, ya, mencari Dia, yakin akan Tuhan yang menciptakan kita. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini saya mengingatkan kepada saudara, kita bisa mengenal pencipta kita bukan hanya melalui penyataan umum, tetapi melalui penyataan khusus. Dan penyataan khusus itu hanya dua, yaitu melalui Yesus Kristus dan Alkitab. Jadi saudara dapat mengenal Tuhan saudara yang menciptakan saudara, sumber kehidupan saudara, melalui penyataan khusus, yaitu hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus.
Dan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada orang yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus." Oleh sebab itu saudara, pada kesempatan yang indah ini, jikalau saudara mau mengenal yang menciptakan saudara, saudara harus datang kepada Yesus. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang kedua, saudara harus mengerti firman Tuhan, Alkitab. Karena Alkitab adalah wahyu Tuhan. Alkitab diberikan kepada kita supaya kita tahu apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Kalau misalnya andai kata saudara mau mengenal presiden saudara, dari mana kita tahu kebiasaan-kebiasaan presiden kita? Kecuali presiden kita, dia menyatakan diri, ya, apa yang menjadi kehendaknya dan keinginannya. Sama, Tuhan juga begitu. Tuhan yang menciptakan kita, Dia ingin supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Dan kita hanya bisa tahu, yaitu melalui Alkitab yang adalah wahyu Tuhan. Setelah saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan dibawa masuk untuk mengerti kebenaran, yaitu melalui firman Tuhan. Ya, karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu, saya bersyukur dalam kesempatan yang indah di Pantai Morela yang luar biasa ini, saya mengingatkan kepada saudara. Yang pertama, ingatlah penciptamu, ya, di masa mudamu. Kedua, jangan seperti pengkhotbah yang sudah puas dengan kehidupan ini. Dia menasihatkan bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selagi kita masih diberi kesempatan. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, dan kita belajar dari Alkitab yang akan menuntun kita kepada kebenaran, dan pada akhirnya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara yang masih menyimak channel saya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain di tempat yang lebih luar biasa lagi untuk kita dapat mengerti dan memahami informasi yang lebih dalam mengenai apa yang akan saya sampaikan kepada saudara. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.